Selamat sore Pak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Cutnade Salsabila dari kelas 3 MM. Ini saya ingin mewawancari Bapak tentang job description dan job specification. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan nama Bapak dulu? Perkenalkan, nama saya Fernando Africano, salah satu dosen di jurusan administrasi bisnis. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja ke pertanyaannya. Bapak bisa sebutkan nggak Pak latar belakang Bapak sebelum menjadi dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya ini, kegiatannya apa saja? Oke, sebelum saya menjadi dosen di sini, saya pernah bekerja di Auto 2000, PPRS Alfala di KMI 16 atau 14 ya di Tanah Mas itu, terus Bank BRI Syariah sekarang menjadi BRI. Terus setelah itu pernah mengajar di Universitas MDP, dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Multidata Palembang. Lalu di dosen juga di Kementerian Hatta di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Baru masuk ke sini. Baik Pak. Oke. Menurut Bapak sebagai kasih komputer, apa saja sih job desk atau tugas Bapak di jurusan administrasi bisnis ini? Oke, terkait job desk itu yang pasti saya selaku komputer harus membuat jadwal dosen yang mengajar di lab komputer. Lalu kan aplikasi yang akan digunakan dosen itu sudah terinstall di komputernya. Lalu juga memastikan terkait prosedur dan penggunaan lab komputernya, terus bagaimana alur peminjaman labnya, sampai terkait memberikan arahan dan himbauan kepada dosen-dosen untuk menjaga kebersihan agar menjaga labnya dan sebagainya. Lalu menurut Bapak job spesifikasi apa sih yang harus dipenuhi jika menjadi seorang kasih komputer? Nah, kalau untuk menjadi seorang kasih itu yang pasti harus menegakkan prosedur penggunaan area laboratorium itu. Jadi mereka tuh harus tahu terkait penggunaan area, lalu penggunaan peralatannya bagaimana, terus perlengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan, lalu perangkat lunak dan perangkat kelasnya harus mengerti, sama periferalnya. Oke, baik Pak. Mungkin segitu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih telah menjawab ya Pak. Sama-sama. Selamat siang Bapak. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Ilham Saputra dari kelas 3 NM dengan program studi D3 Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya ingin mewawancari Bapak mengenai spesifikasi kerja dan deskripsi kerja sebagai dosen pengantar kata. Mungkin Bapak boleh perkenalkan terlebih dahulu. Selamat siang Ilham, saya Dika Setiagraha, dosen di administrasi bisnis, jurusan administrasi bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. Mungkin Bapak boleh bercerita sedikit mengenai latar belakang pendidikan Bapak dan pengalaman bekerja Bapak sebelum menjadi dosen jurusan administrasi bisnis. Oh ya, jadi kalau saya itu S1-nya di Universitas Sriwijaya, jurusan manajemen, konsentrasinya itu manajemen pemasaran, dan melanjutkan kembali di magister manajemen, ya, S2-nya di Universitas Sriwijaya juga, dan kebetulan konsentrasinya juga di bidang pemasaran. Nah, untuk sebelum mengajar atau menjadi dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya ini, saya juga pernah sebagai supervisor marketing ya di salah satu perusahaan multinasional. Lalu pernah juga sebagai konsultan pemasaran di salah satu NGO atau lembaga swadaya masyarakat di daerah Palembang dan sekitarnya. Baru saya menjadi dosen di sini. Baik Bapak. Lalu saya juga mau bertanya nih Pak, sebagai dosen komputer di mata kuliah pengantar kata itu apa aja sih job desk atau tugas Bapak sebagai dosen di jurusan administrasi bisnis? Oh ya, maksudnya pengolahan kata ya? Iya. Ya, jadi di mata kuliah pengolahan kata itu
ya seperti dosen pada umumnya ya, mengajar terkait pengolahan kata itu lebih kepada bagaimana basic atau dasar kita mengetik gitu, atau misalnya kita punya ada naskah ataupun kita punya ide atau punya laporan segala macam, dan bagaimana menuangkan hal tersebut ke dalam sebuah laporan atau kata yang diedit ataupun kita buat, kita olah menggunakan software atau perangkat lunak, yang mana kalau misalnya kita di Politeknik Negeri Sriwijaya ini menggunakan software Microsoft Office. Berarti itu sebagai dasar pengetahuan. Dasar pengetahuan untuk semester 1 terutama gitu ya. Oke, baik. Lalu juga saya bertanya mengenai job spesifikasi apa yang harus dipenuhi sebagai dosen pengolahan kata. Oke, jadi kalau spesifikasinya itu ya pasti dia harus memenuhi syarat dosen dari S2 ya. Terus kalau spesifikasi utamanya itu minimal mampu atau pernah gitu membuat laporan akhir ya, seperti skripsi dan tesis gitu. Nah, kalau di RPS ya, pembelajarannya itu sendiri dan tujuan atau output dari kita pengolahan kata itu adalah mahasiswa itu mampu membuat paling tidak sedikitnya kurang lebih gambaran terkait tugas akhir itu seperti apa ya, entah itu formatnya ya, atau itu konsepnya seperti apa. Paling tidak mereka mengetahui basicnya menggunakan perangkat lunak apa dan bagaimana bentuknya. Bapak, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan. Sama-sama. Sekian, terima kasih Pak. Kak, perkenalkan nama saya Nyimas Nasila Putri Astaini. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis dari kelas 3 NM. Jadi saya di sini ingin mewawancarai Kakak mengenai job desk dan job spesifikasi Kakak sebagai helper di sini. Yang pertama, kalau boleh tahu, bisa sebutkan nggak latar belakang Kakak, seperti lulusan sekolah Kakak dari mana dan pengalaman kerja yang pernah Kakak kerjakan itu di mana? Dulu sekolah SMA 10 kerja dulu di bengkel, terakhir udah tuh ke pegawai di kantin, baru pegawai di hotel. Dan kalau boleh tahu Kakak sudah berapa lama sih kerja di Politeknik Negeri Sriwijaya ini? Sudah 10 tahun. Para pecinta spons. Dulu di gedung kimia, baru di gedung ADM. Dulu juga cuma ganti ya kan, istilahnya rolling kan, oleh Bapak itu kan pensiun, jadi ganti ke. Sebagai helper, apa saja sih Kak menurut Kakak job desk atau tugas Kakak di jurusan administrasi bisnis ini? Tugasnya buang sampah ya, bersih ke lantai 1, lantai 2, WC, sudah tuh urusan ya kacau-kacaunya itu fungsi-fungsinya. Oke, baiklah Kak, terima kasih banyak Kak. Kalian pasti tahu para pecinta spons